Saya lanjutkan segmen terakhir, juga segmen kedua di program Talk Politik with Reinhardt. Saya ke Mas Toto. Jadi kalau Anda melihat saling saut menyaut antara elit-elit partai PD Perjuangan dan juga Golkar ini, Anda melihat ini apa konstelasi yang biasa saja atau di balik itu sebetulnya ada makna yang lain yang kemudian bisa dibaca? Kalau dalam konteks koalisi Pilpres, saya tidak melihat sebenarnya pertentangan antara Golkar dengan PD Perjuangan sebagai aktor utama. Oke. Perbedaan pendapat yang cukup tajam sebenarnya terlihat dalam konteks sistem terbuka dengan sistem proporsional tertutup. Oke. Karena Pak Erlangga itu seakan-akan adalah koordinator dari yang menolak dengan partai-partai yang lain ya. tertutup dengan 8 partai. Dalam konteks koalisi Pilpres, saya lebih melihat walaupun mungkin tanda kutip terselubung, terjadi sebenarnya di belakang panggung ini adalah perebutan posisi antara PD Perjuangan dengan Gerindra. Kenapa? Tadi dalam konteks membangun koalisi besar dan ataukah kemudian akan bergabung atau kemudian terpisah, dua orang yang sangat mungkin untuk berebut posisi sebagai pemimpin itu adalah yang punya elektabilitas besar tadi, prasyarat utama. Mereka berdua adalah dua besar kalau dilihat dari jumlah pemilih ya, bukan kursi parlemen nomor 2 Golkar. Atau yang kedua itu adalah punya capres yang elektabilitas kuat. Sehingga saya nggak mau untuk jadi cawapres. Sudah ditegaskan oleh PDI Perjuangan dan Gerindra juga sudah menegaskan itu lewat Bang Dasko dan lain-lain gitu ya. Jadi saya melihat sebenarnya malah koalisi besar ini sulit terbentuk karena perbedaan pendapat di dua partai ini. Golkar yang saya baca baru Bang Nurdin Halid. Dan Bang Nurdin dalam konteks ini menurut saya tidak konsisten. Kalau menyatakan menolak PDI Perjuangan untuk bergabung karena punya prasyarat ingin menempatkan kader sebagai capres, kenapa Bang Nurdin Halid tidak menolak Prabowo? Prabowo mengambil posisi yang sama loh. Dalam koalisi besar ini saya harus jadi capres. Tapi kalau masuk kan betul juga menambah kerumitan lagi dong. Karena satu partai masuk ini partai nomor 1 punya standar juga kader internal harus jadi capres. Kalau mau Bang Nurdin Halid mengatakan kalau Prabowo kami terima. Tapi kalau kader PDIP tidak kami terima. Ini yang saya bilang tidak konsisten. Jadi saya masih menangkap ini terjemahan pribadi seorang Nurdin Halid. Bukan Erlangga Hartarto yang setahu saya juga punya hubungan cukup baik dengan Ibu Mega. Begitu ya. Memang punya kepentingan yang berbeda dalam konteks proporsional tertutup dan terbuka, tapi bagaimana kemudian mengatur kerumitan ini, nah ini yang menarik, bagaimana di panggung belakang, walaupun beliau bukan ketum partai, pengaruh dari seorang Joko Widodo menurut saya akan sangat besar dalam konteks menentukan arahnya koalisi besar atau tidak, sama seperti tadi Bang Eriko sudah katakan, substansinya adalah memilih orang yang paling dianggap pantas menjadi penerus legasi dari Jokowi. Sehingga sudah pasti dengan definisi seperti itu, peran dari Jokowi walaupun di panggung belakang untuk ikut memberikan masukan kepada ketum-ketum partai ini, menentukan apakah perlu ada koalisi besar atau tidak, yang maju Ganjar atau Prabowo, itu menurut saya akan sangat besar. Oke, apalagi dengan yang tadi sudah kita bahas juga ketika break ya, tingkat kepuasan publik yang tinggi dari Presiden Jokowi ini. Kenapa? Karena modalnya sangat besar. Jadi yang menarik kan dari hampir semua lembaga survei mengatakan sekarang hampir di angka 75%. Ada satu lembaga bahkan mengatakan 76%. The highest ever even before the pandemic. Gitu ya, belum pernah. Ini melawan hukum gravitasi yang disebut dengan lame duck government atau kutukan periode kedua, terminologi di Amerika Serikat yang biasanya terjadi di hampir seluruh presiden Amerika Serikat di periode keduanya. Dari 21 presiden, hanya 3 yang katanya tidak terkena kutukan periode kedua tadi. SBY pun kalau kita bicara komparasi di Indonesia, itu mengalami itu ketika Juli 2011 sampai 2014. Tingkat kepuasan publiknya selalu di bawah 60% yang menyebabkan dia tidak bisa menjadi kingmaker dan dia tidak punya peran apapun dalam konteks pertarungan di 2014. Jokowi punya modal sangat besar mengenai hal tersebut dan ketika kita tahu isu 3 periode sudah mulai makin menghilang, perpanjangan periode makin menghilang, saya pikir peran beliau akan sangat besar dalam penentuan koalisi tadi. Oke, nah apakah kemudian peran Pak Jokowi yang besar itu juga Anda melihat sangat besar mempengaruhi pilihan-pilihan dan langkah-langkah politik para partai politik ini saat ini? Beban paling besar Pak Jokowi menurut saya adalah di partainya sendiri. Karena beliau punya keterbatasan, walaupun adalah penguasa, kepuasan publiknya tinggi, tapi beliau bukan ketua umum. Dan keputusan Kongres mengatakan hanya Ibu Mega yang boleh memutuskan. Jadi akan lebih ringan tugas buat Pak Jokowi kalau tidak lama dari sekarang, yang ketika situasi mulai memanas, PDI Perjuangan sudah memutuskan. Sehingga kemudian beliau melepas satu beban terberatnya, bisa berbicara mengenai mengatur ritme di antara partai-partai lain yang menurut saya ruang gerak Pak Jokowi untuk berdiskusi, memberikan masukan bisa lebih besar, termasuk ke Partai Golkar. Oke, Bang Dev ada tambahan soal yang tadi sudah kita bahas juga dengan Mas Soto? Ya kurang lebih sih hampir sama lah ya. Yang pasti
komunikasi terus berjalan dan memang sikap partai itu adalah kita akan bersama-sama bahas di dalam koalisi. Nah, jadi jangan terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan, mengambil pengamatan dan langsung menganggap bahwa ini adalah sikap Golkar, karena tidak. Sikap Golkar itu akan diputuskan oleh Ketua Umum dan akan dibahas di koalisi dan diumumkan secara bersama-sama. Oke, nah Golkar ini kan partai partai papan atas juga, partai besar ya, yang tentu juga manuvernya juga diperhatikan. Nah, ketika mencermati yang tadi Mas Toto katakan ada bagaimana Pak Jokowi juga seorang kingmaker, juga ada PD Perjuangan yang sampai hari ini juga belum menunjukkan arah koalisinya. Apakah ketika nanti capresnya PD Perjuangan diumumkan, itu juga bisa mengubah bagaimana langkah-langkah politik Partai Golkar? Kalau sekarang ditanya ya anything is possible gitu ya. Jadi kalau tanya apakah itu iya atau tidak ya sulit. Nanti baru bisa dibilang bahwa akan merubah atau tidak, atau memang kita sudah mengetahui atau kita sudah membuat sikap yang seperti apa ketika pada saat itu, karena ya politik kan ever changing. Jadi ya masih mengalir aja lah gitu. Tapi setuju ya apa yang tadi Mas Toto katakan, bahwa ini sekaligus untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada resistensi antara Golkar dan PD Perjuangan dalam konteks politik saat ini ya. Tidak ada. Kita semua bersahabat. Sama-sama partai tua. Bang, jadi Mas Toto dikatakan satu-satunya kendala beban terbesar Pak Jokowi adalah kemudian dengan PD Perjuangan karena otoritasnya ada di Bu Mega untuk mengumumkan capres. Tapi di sisi yang lain kemudian juga berembus isu bahwa PD Perjuangan akan mengumumkan Ganjar sebagai capres. Benarkah demikian? Begini, Bung Reinhardt, coba kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Mas Toto sama juga Bro Dev ini, bukankah sama? Sebenarnya kan menunggu waktu yang tepat kan. Nah, waktu yang tepat itu yang mana? Salah satu faktor yang menentukan waktu yang tepat itu adalah PD Perjuangan mengumumkan siapa melalui ketua umumnya. Dan kalau kita mau melihat dari sudut pandang berbeda dari Mas Toto sampaikan tadi, sebenarnya kan Pak Joko Widodo dengan kita lepaskan menjadi presiden yang memimpin seluruhnya, Ibu Mega memimpin partai, bukankah juga jauh lebih ringan? Sehingga Pak Jokowi diterima di kelima partai yang kemarin berkumpul bersama. Tapi sekali lagi saya harus ingatkan bahwa Pak Joko Widodo itu adalah kader PD Perjuangan. Dari mulai awal itu lahir dari rahim PD Perjuangan, itu jangan salah. Tetapi kalau kita mengkungkungnya dengan mengatakan tadi menjadi hanya PD Perjuangan, itu kan tentu beliau bukan jadi mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sementara rakyat Indonesia itu kan bukan cuma hanya yang memilih PD Perjuangan, itu juga harus kita sadari. Dan itu adalah hal positif Mas Toto dari Pak Jokowi bisa memerankan. Tetapi yang saya tahu di dalam internal kami, Ibu Mega dengan Pak Presiden Joko Widodo itu melakukan pertemuan yang rutin dan selalu seperti seorang kakak beradik, dan memang apa adanya. Tapi kan tidak mungkin itu dibuka secara menyeluruh. Kalau itu dibuka secara menyeluruh juga tidak baik, karena beliau adalah presiden, pemimpin tertinggi di bangsa dan negara kita ini. Itu yang harus kita sepakati bersama. Nah, kalau mengenai calon, saya harus jujur, saya belum tahu Bung Reinhardt. Biarlah nanti itu kewenangan Ibu Ketua Umum, karena sekali lagi saya tidak ingin menduga-duga. Dan itu bukan hak saya untuk menduga-duga itu dan nanti untuk katakan memberikan satu pendapat bahwa ini pilihannya. Tapi satu hal clue yang tadi saya sampaikan pada saat kita rehat tadi, bahwa ini semua juga bisa ada perubahan loh Mas Toto, Bro Dev. Apa yang bisa merubah ini semua? Masalah hukum. Itu bisa merubah konstelasi yang besar. Kalau saya ditanya, masalah hukum apa? Saya tidak tahu. Artinya akan ada yang terkena masalah hukum begitu? Saya tidak tahu. Tapi bahwa yang bisa merubah konstelasi siapapun, bahkan yang terjadi misalnya perubahan di kabinet, itu masalah hukum. Nah, jadi bukan tidak mungkin ada masalah hukum. Mengenai apa dan siapa dan kapan, saya tidak tahu. Itu ada signal-signal bakti atau wifi? Saya kan harus sampaikan apa adanya, Bro Dev. Bahwa jangan nanti tidak dihitung faktor itu. Loh, ini namanya mewakili suara rakyat mana? Kan ada faktor hukum yang juga sangat berpengaruh. Dan ini bisa juga merubah konstelasi selain tadi pengumuman oleh Ibu Ketua Umum. Yang tadi disebut oleh teman-teman sebagai game changer. Kalau saya untuk hal itu, saya bukan mau mendahului, tapi saya punya keyakinan nanti setelah beliau umumkan, entah kapanpun itu, ada
Pak Sekjen mengatakan kemungkinan Juni, Juli, Agustus, atau tadi apa Mas Toto bisa lebih dulu. Monggo-monggo saja itu kewenangan Ibu Ketua Umum. Tapi lihatlah nanti Bung Reinhard, tapi jangan lupa undang kami lagi ya. Nah, apakah betul nanti ini akan merubah konstelasi ini? Jangan-jangan nanti banyak yang merapat. Atau jangan-jangan tidak ada yang merapat. Bisa saja. Karena tadi sudah Mas Toto sampaikan, dan itu wajar. Pak Prabowo kan ingin maju. Ada yang salah dalam hal itu. Dan itu keluarga kita, saudara kita, sahabat baik. Kalau beliau ingin maju juga, kan tidak ada yang salah. Kalau ada yang mendukung kemudian bisa mencalonkan, kan tidak ada yang salah. Ini kan kompetisi. Kompetisi itu kan sebenarnya harus riang dan gembira. Dan itu yang kita lihat, Mas Toto, kenapa Bapak Presiden Joko Widodo itu juga tidak dibebani oleh Ibu Ketua Umum. Biarlah Bapak Presiden Joko Widodo menjadi dirinya, menjadi kader kami untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi satu sisi sangat menguntungkan dengan kita tidak mengkungkungnya, oh ini PDI Perjuangan saja. Oh tidak, seperti itu. Itulah yang sudah dilakukan Ibu Megawati. Mengikhlaskan dengan sungguh-sungguh, tetapi bahwa beliau pendapatnya, itu pasti akan diminta pendapatnya Mas Toto. Saya nangkap sebuah kode juga. Nah inilah kode-kode ini tadi ini. Ini kesotawan lagi. Saya kira kalau saya tangkap, kapanpun itu diputuskan, sepertinya pilihan Ibu Mega itu sudah hasil diskusi dengan Pak Jokowi dan harusnya mencapai titik yang sama. Berarti sudah ada. Silakan teman-teman. Dan pasti Bang Enrico ada di belakangnya. Nah. Kalau bertemu kan sebaiknya kakak beradik namanya berdua ya Bro Dev ya. Tapi kalau kita nanti pun dapat bocoran, nggak boleh kita bocorkan Bro Dev. Nah, kalau saya tanya Bang Enrico, sulit untuk membocorkan Mas Toto. Kalau kemudian tadi Anda baca menangkap kode-kode kesoktahuan bahwa sudah ada nama antara Bu Mega dan Pak Jokowi, apakah nama itu kemudian mengarahnya ke Pak Ganjar Pranowo? Iya, saya nggak mau mendahului Ibu Mega juga. Tetapi kalau tadi saya berani mengatakan hipotesanya adalah ada kesamaan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, bocoran itu munculnya lebih baik dari Pak Jokowi, bukan dari Ibu Mega. Ibu Mega tidak pernah berbicara mengenai kode-kode tersebut ya. Hanya diasumsikan oleh orang-orang terkait dengan Tera Soekarno, terkait dengan survei elektabilitas. Dan kalau kita baca Pak Jokowi, memang ada beberapa kali Pak Jokowi memberikan kode kuat terhadap Ganjar. Apakah itu dalam konteks perbedaan sikap dari Pak Jokowi secara emosional? Tidak. Saya lebih melihatnya ini pilihan andai kata betul kepada Ganjar. Pun itu adalah pilihan rasional sebagai seorang kingmaker, dia ingin menang. Dan faktanya dalam 2 tahun terakhir memang kecenderungan pertarungan hanya berkiblat pada 3 nama, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Sehingga menurut saya sangat rasional kalau kemudian. Tapi kan kemarin Pak Jokowi sempat pusing tuh, sempat agak-agak kesel, marah juga gara-gara Piala Dunia batal, gara-gara kalau marah itu. Ya, lama mungkin tidak akan bertemu satu mobil 6 jam di situ. Kira-kira gitu kan. Ini bacaan yang bukan kode lagi nih kayaknya. Walaupun kemudian Pak Jokowi juga melakukan kegiatan lagi dengan Pak Prabowo. Dan saya pikir tetap beliau sampai ke depan akan terus memperlihatkan dukungan kepada orang-orang yang memang sudah punya komitmen untuk meneruskan legasinya. Itu hal lumrah. Lagi Bung Reinhard, bukankah seorang presiden itu harus seperti itu? Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada banyak orang yang mempunyai kesempatan, kan begitu kan? Itu hal yang wajar sekali. Dan beliau adalah pemimpin negara ini, pemimpin kita yang tertinggi. Dan nanti akan menjadi negarawan setelah beliau tidak menjabat lagi. Nah sebenarnya kan harusnya itulah contoh-contoh yang harus diberikan Mas Toto, Bro Dev, bahwa nanti kesinambungan itu berjalan dengan baik. Dan nanti akan meneruskan juga dan melanjutkan pembangunan yang beliau sudah lakukan, itu tentu bisa berjalan lebih baik lagi. Bukankah itu yang kita inginkan seorang pemimpin yang nanti akan memimpin Indonesia ini? Teknis ini menarik ya. Kalau betul pengumuman oleh Ibu Mega kita tidak tahu kapan akan menjadi game changer, saya pikir ada hal teknis yang secara simbolik akan berpengaruh besar, termasuk dalam bahasan kita mengenai koalisi besar yang sering kemudian dipisahkan dengan PDI Perjuangan. Kalau peristiwanya kemudian ditunjukkan bahwa ada Ibu Mega di situ, ada Pak Jokowi juga di situ, dan di sini ada seorang calon presiden, saya nggak mau sebut siapalah. Kalau itu terjadi, menurut saya itu akan jadi game changer besar. Karena kemudian image mengenai siapa penerus Jokowi yang direstui juga oleh Jokowi, dan kemudian itu terjadi dalam harmonisasi dengan Ibu Mega, menurut saya itu akan menjadi game changer besar. Dan sampai sekarang itu belum terjadi, artinya... Tapi kalau hanya Ibu Mega, mohon maaf Bang Eriko, tanpa kehadiran Pak Jokowi, nilainya akan berbeda. Bisa bedanya jadi rendah apa nilainya malah kemudian akan memancing lagi media dan analis untuk kemudian melihat bahwa koalisi besar minus PDI Perjuangan jangan-jangan memang berada. Oke, bagaimana? Bang Dev, Bang Eriko, coba Bang Dev dulu bagaimana menanggapinya?
Ya nggak gini, kalau soal koalisi ya udah itu sudah jelas lah. Pokoknya kita semua masih menunggu dan kita selalu terbuka. Nah, kan tapi komunikasi dengan semua figur-figur ini itu terus berjalan. Dan tujuannya kan juga adalah sama, ya. Tujuannya sama untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan hari ini itu berlangsung. Karena banyak program-program yang dibuat hari ini itu membutuhkan kelanjutan ke depan seperti IKN, terus juga pembangunan infrastruktur KEK di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau memang tidak ada kesinambungan, ini terancam tidak berjalan dan akhirnya apa yang dirugikan adalah masyarakat sendiri. Kenapa? Karena investasi, terus juga tenaga, pikiran yang sudah dibangun bisa terancam tidak berkelanjutan. Nah, maka itulah pentingnya komunikasi antara para tokoh politik, para stakeholder di negara ini itu memiliki satu kesamaan untuk memastikan bahwa semua ini berjalan dengan baik. Oke, tapi Bang Dev sendiri juga sepakat ya bahwa mungkin bisa dibilang sekarang masih buntu ya, koalisinya masih Nah, kalau sangat dinamis. buntu saya tidak sepakat. Oh, tidak sepakat, Tidak oke. sepakat. Bukan buntu. Ini masih berkelanjutan. Masih berkelanjutan. Iya. Itu karena capres ego partai yang belum bisa diturunkan bahwa masih mau kadernya Tunggu sendiri. dulu. Jadi jangan bilang bahwa ini ego karena mau ngasih ngotot segala macam. Komunikasinya ini masih berjalan. Belum memutuskan apa-apa. Kita belum bilang, wah saya harus A, harus B, harus C. Lagi Belum. main kartu sambil masih ngintip Masih semua ini. masih nunggu-nunggu, masih sambil komunikasi kita lihat kira-kira yang cocok gimana segala macam. Masih saling ngintip ya. Jadi ntar nggak tahu kan tiba-tiba bulan depan ada siapa yang salah ngomong apa lagi, berubah lagi. Kasus hukum. Ada atau yang tadi itu kan. Nah, jadi anything can happen ini ya. Nah, dalam ini popularitasnya Pak Ganjar aja kan melonjak, drop, sekarang stabil lagi. Nah jadi ya apalagi itu hanya dalam waktu berapa minggu. Nah, apalagi dalam waktu 5-6 bulan gitu. Jadi yang soal hukum itu sebenarnya bagaimana Bang Eriko? Ini sebuah bocoran yang mungkin bisa ada banyak teman-teman portal yang juga pasti akan mengutip dan juga mencerna. Saya jujur nggak ingin memperpanjang hal ini karena memang itu kan salah satu faktor Ini yang dia memulai tapi tidak mengakhiri ini. bisa mempengaruhi. Itu yang perlu saya ingatkan kepada. Artinya ada banyak faktor yang bisa mengubah peta koalisi saat ini. Yes, kalau itu sepakat. Apapun ceritanya, kerjasama besar ini kalau terjadi hal itu tentu sangat kami syukuri. Karena apapun juga kepentingan PDI Perjuangan dalam hal ini adalah bagaimana memilih pemimpin yang memang dicintai oleh rakyatnya, punya kapasitas, kapabilitas. Ketiga juga meneruskan perjuangan Bapak Presiden Joko Widodo. Kami sangat sepakat dengan Adinda Dev Laksono, apapun itu pembangunan harus berjalan. Bahkan kita sepakat untuk PPHN ya, untuk pembangunan yang bersifat jangka panjang sehingga siapapun pergantian pemimpin pembangunan itu bisa berkesinambungan karena Indonesia tidak bisa lagi dibangun setahap demi setahap atau keinginan seseorang. Tetapi andaikan kita berandai-andai, seandainya pun kita sepakat untuk tidak sepakat, misalnya terjadi kerjasama yang berbeda. Menurut kami ini adalah hal yang baik juga. Karena nanti di sini masyarakat Indonesia yang tadi saya sampaikan bahwa sudah sangat dewasa dan sangat cerdas, ini akan menentukan pilihannya. Dan siapapun yang menjadi unggul dalam kompetisi ini, saya punya keyakinan bahwa ini akan mengajak kita bersama untuk membangun Indonesia ini secara bersama-sama pula. Jadi nanti di ujungnya bersatu lagi. Situasi 2024 berbeda dengan 2019. Nah, ini sebenarnya kalau mau berbicara jujur, ini hasil yang ditunjukkan Bapak Presiden Joko Widodo. Disitulah juga kepiawaian dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, tidak mengikat Bapak Presiden Joko Widodo itu seolah-olah ini hanya kami. Tidak. Tapi beliau sebagai pemimpin negara, pemimpin bangsa ini, pemimpin rakyat ini mempunyai kebebasan yang sepenuhnya untuk menjalankan fungsi pemerintahannya, kewibawaannya. Dan satu hal, bahwa beliau memang masih orang timur. Setiap ada hal yang ini juga berkomunikasi dengan setiap partai, teristimewa juga dengan Ibu Mega. Dan percayalah, pasti ini juga kalaupun sepakat ataupun tidak sepakat pada akhirnya berbeda ini kerjasama ini, pasti itu yang terbaik, Bung Reinhardt. Karena kenapa? Karena memang tidak ada lagi lain. Ini yang mau dicapai saat ini. Dan kalau kita lihat, Mas Toto bisa melihat sangat tenang. Aneh kan ini sebenarnya pada saat periode-periode akhirnya malah kepercayaan rakyat makin tinggi. Itu melawan hukum gravitasi, itu melawan hukum gravitasi. Dan juga Mas Toto, saya harus ingatkan, ini melawan gravitasi juga. Beliau mengajak kompetitornya menjadi itu hal unik
Bung Reinhardt, belum ada di negara lain itu seperti itu. Bisa Anda bayangkan kalau tiba-tiba Joe Biden mengajak Donald Trump untuk menjadi menteri pertahanannya. Bukankah heboh seluruh dunia? Tapi Indonesia sudah menunjukkan bahwa Indonesia punya jati diri sendiri. Jadi itu yang menambah keyakinan kami bahwa ini juga yang membuat Ibu Mega tidak perlu buru-buru. Tadi yang sudah disampaikan Bung Dev, sah-sah saja siapa yang mau mendahului. Ya kalau tahu-tahu besok mungkin Golkar dengan kerjasamanya tiba-tiba mengumumkan, bisa saja kan pada saat Lebaran ini tiba-tiba mengumumkan, kita pun menyambut dengan sangat baik. Ataupun yang pihak-pihak lain. Tapi memang sampai saat ini belum ada. Ya mudah-mudahan dugaan saya setelah nanti diumumkannya oleh PDIP. Barangkali kan begitu kan boleh-boleh ini kan namanya berharap ya kan. Atau berbarengan kan sah-sah saja dalam hal itu. Itu Bung Reinhardt. Tapi yang tadi kacamatanya Mas Toto bahwa sebenarnya ini ada persaingan adalah antara PD Perjuangan dengan Partai Gerindra. Itu betul tidak Bang Eriko? Begini, kalau kami menilai ini ya dari hasil diskusi kami, ada yang salah dengan Pak Prabowo maju. Ini kesempatan beliau yang juga yang terbaik. Bahwa beliau inilah kesempatan di saat pendukungan, di saat juga tadi hasil surveinya ya Mas Toto, tadi Mas Toto yang menyampaikan. Baik sekali, tidak ada yang salah dalam hal ini. Kalaupun akhirnya kami bersama-sama juga syukur alhamdulillah kan begitu. Karena kita bersaudara. Dari dulu pun sampai saat ini bagaimana dekatnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Dan yang selalu dirindukan oleh Pak Prabowo itu nasi goreng yang ada di Teku Umar. Itu pasti nggak usah saya nanti Bung Reinhardt tanya sendiri kepada Pak Prabowo. Oke Bang, jadi ini terakhir ya. Jadi ke Bang Eriko juga. Kalau kemudian nanti Bu Mega mengumumkan, artinya kan tadi Bang Eriko juga katakan bahwa mungkin ada yang merapat, mungkin ada yang tidak. Yes. Ya dong, berarti kan ada konsekuensi itu. Artinya PD Perjuangan tetap akan membangun poros koalisi sendiri ya. Dan tinggal menunggu kemudian siapa yang setuju dengan nama capres yang diumumkan oleh PD Perjuangan, kemudian baru bicara soal yang lain. Artinya akan seperti itu skenarionya Bang? Nanti setelah Ibu Mega mengumumkannya, tentu akan dibuka. Siapa yang ingin bersama-sama dengan kita calon presidennya ini. Ya tentu berikutnya calon wapresnya tentu kan akan dibicarakan. Itu yang terjadi pada periode yang lalu. Saya tidak ingin mendahului ya, tapi itu yang terjadi pada periode yang lalu. Nah, apakah pada periode sekarang terjadi demikian seperti periode yang lalu? Bisa-bisa saja. Tapi tadi Mas Toto sudah sampaikan berbeda. Periode yang lalu itu adalah masuk periode kedua. Sedangkan ini semua adalah hal yang baru. Nah, jadi kami pun siap. Tapi sekali lagi, sebagai partai nasionalis, kami ingin bersama-sama, jujur-jujur saja. Dan sekali lagi tadi, nanti pada akhir kompetisi ini, andaikan sepakat untuk tidak sepakat, kita berkompetisi, kami diberikan kesempatan untuk memimpin, pasti kita juga akan memberikan, mengajak juga untuk semua untuk bisa bekerja sama untuk membangun bangsa ini. Tidak mungkin membangun bangsa ini sepotong-sepotong atau dari pihak-pihak tertentu saja. Itu kita sadari bersama. Dan kami juga punya keyakinan dengan komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo terhadap semua partai. Itu akan terjadi juga pada partai lain. Karena beliau sudah membuktikannya. Kompetitor diajak sebagai mitra. Sebagai sahabat. Dan coba kalau lihat memperlakukannya. Sampai Pak Prabowo itu kan, Pak Prabowo itu orang yang cukup keras tapi kan sensitif kan. Begitu terharunya beliau melihat Bapak Presiden Joko Widodo. Mungkin kalau beliau tahu sebelumnya kayak begini Bapak Presiden Joko Widodo, nggak jadi barangkali beliau waktu itu maju, mendingan sama-sama aja kan begitu kan? Ya, mungkin. Oke, Bang Dev, kalau Golkar artinya sekarang bagaimana? Ini tentu tetap membawa nama Pak Erlangga ya, sesuai dengan hasil Munas ya. Tapi di sisi lain juga ada kedua kekuatan yang kemudian tadi dibaca oleh Mas Toto, ada Partai Gerindra dengan Pak Prabowo Subianto, dengan PD Perjuangan, dengan capres yang nanti akan diumumkan. Membaca itu, Golkar mencermatinya seperti apa? Ya gini, kita sih nggak masalah, semuanya sih kita open, karena komunikasi terus berjalan. Dan juga dengan semua pihak kita selalu bisa komunikasi. Sekarang yang penting itu kita memiliki satu platform yang sama, visi misi yang sama, dan juga ada di perahu yang sama dengan memiliki tujuan yang sama. Dan juga kita saling menghormati, saling menghargai. Tidak berusaha bermain potong sana, potong sendiri, akan tapi kita semua memastikan bahwa pemilu tetap berjalan tanggal 14 Februari dan dilaksanakan secara terbuka. Jadi mungkin juga berkoalisi dengan PD Perjuangan? Kita selalu open, tidak pernah menutup pintu itu. Tidak ada drama begitu ya? Tidak ada drama. Berarti judul ini Bro Dev harus dirubah. Bukan drama koalisi, ya kan? Nah, itu ada tanya. Silakan nanti yang menjawab masyarakat. Bukan begitu Mas Toto, terakhir ke Mas Toto, nanti ini bagaimana sih sebetulnya ujungnya ini, apakah lagi-lagi soal elektabilitas capres yang akan menjadi penentu atau seperti apa?
Yang pertama pasti terkait elektabilitas capres. Tadi saya sudah sebutkan kalau cenderung berimbang, saya melihat kecenderungan koalisi besar ini tidak akan terwujud. Akan terwujud poros seperti apa di antara partai pendukung Pak Jokowi ya? Poros pendukung kalau betul Ganjar yang diajukan di bawah PD Perjuangan, atau kemudian porosnya Pak Prabowo. Dan saya meyakini juga bahwa misalnya PD Perjuangan dianggap akan sendirian nih, mereka akan bergabung. Saya tidak meyakini juga. Saya meyakini akan ada 1 atau 2 partai akan ikut berpindah. Karena logikanya sederhana aja. Ini masuk ke logika kedua mengenai pembagian kekuasaan. Kalau saya gabung di koalisi besar, jatah yang dibagi-bagi untuk partai ini ada 10 kursi menteri. Saya bagi 5 cuma dapat 2. Tapi kalau saya pindah ke PD Perjuangan cuma 2 partai saya bisa dapat 5. Misalnya kira-kira seperti itu. Itu yang juga mungkin akan terjadi. Tetapi kalau ada salah satu capres, entah Pak Prabowo atau Mas Ganjar, dalam konteks 2 nama yang elektabilitas selalu tertinggi ya, tiba-tiba ada yang elektabilitas jauh lebih tinggi di antara satu sama lain, bukan tidak mungkin koalisi besar ini akan terwujud. Oke, jadi sekarang kita menunggu siapa kemudian yang akan diumumkan oleh Bu Mega, kira-kira begitu Mas Toto? Makin cepat PD Perjuangan membuka kartu asnya, makin cepat juga kita akan mendapatkan jawaban mengenai koalisi besar, Gerindra, Golkar, dan lain-lain. Itu juga mungkin yang diinginkan oleh Presiden Jokowi ya, menanti keputusan Bu Mega. Kira-kira seperti itu. Baru kali ini lu sepakat sama Mas Toto itu. Jarang-jarang lu. Bajunya udah Kasih Mas Toto. sama. Iya, dalamnya sama ya Mas Saya Toto sendiri ya. yang beda nih. Beda bajunya. Beda bajunya ya. Sebentar lagi mirip-mirip ya. Oke, nah itu mudah-mudahan kode juga tuh ya. Kita akan lihat nanti ke depan. Tapi menarik diskusinya. Silahkan Anda pemirsa yang menjawab apakah memang ada drama atau tidak. Atau menjawab bagaimana kemudian dinamika politiknya ke depan. Tapi yang jelas ada banyak sekali kode-kode yang dilontarkan oleh Bang Eriko, Bang Dave, dan juga bacaan dari Mas Toto terhadap peta koalisi ke depan. Saya Renhat Sirait pamit, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.